Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sobat Bas, jumpa lagi di Basnas Dakwah Center edisi Ramadan kali ini. Nah, saya Rahayu Lestari Putri, sekarang sudah bersama dengan Ustadz Kyai Haji Jamaluddin SAD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah masih baik-baik saja. Masuk hari yang kelima di bulan suci Ramadan. Ya, Alhamdulillah ya Sobat Bas. Semoga Sobat Bas yang ada di rumah juga sekarang sehat dan diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah Amin, puasa amin, seperti ya itu ya. Amin. Ya, jadi tema kita hari ini Sobat Bas yaitu zakat, infak, dan sedekah sebagai pembuka pintu rezeki. Nah, ini tentu sangat menarik ya Ustadz ya. Insya Allah. Nah, itu bagaimana Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'alal jannata liman ittaqa wa dan narol liman asoman tawakkal alaihi kafa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajmain. Amma ba'du, saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat, masyarakat Bojonegoro yang berbahagia, wabil khusus saudara-saudara Basnas Kabupaten Bojonegoro yang kami banggakan. Tema kali ini tentang zakat, infak, dan sedekah sebagai pembuka pintu. Iya. Saya ingin mengambil dari ayat Al-Quran surat Al-Lail ayat 5. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang suka memberi, bisa juga dihitung memberikan zakatnya, memberikan infaknya, memberikan sedekah. Wattaqo, dan disertai dengan kepatuhan akan perintah Allah. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan kebaikan Allah, membenarkan bahwa yang diterima itu pemberian dari Allah. Itulah mereka. Hasan yassiruhu lil yusra. Mereka akan mendapat kemudahan dari Allah dan akan memperoleh keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantaranya ayat yang menjanjikan kita untuk rajin berzakat, berinfak, dan bersedekah. Sebetulnya zakat itu apa? Prinsip zakat itu harta yang dibagi-bagi menurut ketentuan yang ada. Kalau infak itu membelanjakan sebagian harta demi kemaslahatan umat. Kalau sedekah itu pemberian dengan sukarela, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu bagi kita semua yang hari ini masih ragu untuk berzakat, seperti membuang-buang harta, menunjukkan bahwa kita dalam berislam kurang 100%. Akidah kita masih dipertanyakan. Padahal Allah menjanjikan wa'adallahul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha. Allah menjanjikan. Yang janji itu Allah, surga bagi orang-orang yang beriman laki-laki dan beriman perempuan akan surga. Untuk itu sebetulnya prinsip-prinsip berzakat itu dari sisi akidah, bentuk kita rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu terlalu tinggi. Orang yang semangat berzakat, berinfak, bersedekah menunjukkan rasa cintanya kepada Allah, ridhonya kepada Allah. Ridho Allah tergantung ridho kita. Radhiyallahu anhum wa radu anhum. Ridho Allah tergantung ridho kita. Kalau memang kita ridho kepada Allah, kita sholat ridho, kita infak ridho, kita zakat ridho, kita hidup kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisi sosial, zakat itu akan mengajak kita untuk saling tolong menolong agar hidup di masyarakat itu menjadi damai. Dari sisi akhlak, menunjukkan bahwa budi pekerti mereka adalah budi pekerti yang dicontohkan oleh Rasulullah yang suka menolong kepada sesama.
Dari sisi hukum, memang zakat itu wajib hanya untuk orang Islam. Ada setahun sekali dan harus mencapai nisab dan haul. Ini dari beberapa sisi memang kita diperintah oleh Allah untuk selalu atau dengan ikhlas memperhatikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap melalui media seperti ini kita tertanam rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertama saya kira cukup itu. Iya. Terima kasih Ustadz, sangat menarik sekali ya. Jadi teman-teman Sobat Bas yang ada di rumah, mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah itu tidak mengurangi harta Ustadz ya, tapi justru Allah akan melipat gandakan begitu ya. Jadi jangan takut Sobat Bas untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekahnya. Begini Ustadz, jadi ada pertanyaan masuk dari teman-teman yang ada di rumah. Saya bacakan Ustadz ya. Untuk yang pertama yaitu dari siapa ini? Intan Sukma _ Ustaz. Jadi pertanyaannya seperti ini. Zaman sekarang ini masih banyak sekali orang yang tidak berzakat maupun infak sedekah. Ada juga orang kaya namun beliau belum terketuk hatinya untuk berzakat meskipun itu dilakukan sekali dalam setahun. Wah, lumayan banyak ya pertanyaannya. Bahkan dia berpikir bahwasanya berzakat hanya akan membuang-buang harta seperti yang Ustaz katakan tadi ya, maupun benda, dan lebih baik dibelikan sesuatu yang ingin dia miliki daripada disedekahkan, seperti itu mungkin maksudnya ya. Kemudian yang ditanyakan itu bagaimana sih cara kita menghadapi seseorang yang berhati keras, wah agak ekstrim ini, dan tidak ingin berzakat karena berpikiran hanya ingin membuang-buang harta. Bagaimana Ustaz? Memang Islam itu tidak boleh memaksa. Masuk surga dengan terserah. Jadi mau masuk neraka Allah mempersilahkan, masuk surga silakan. Islam tidak memaksakan pada siapapun. Jadi dengan dia tidak mau berzakat padahal kaya, tapi pengakuannya nggak punya apa-apa. Masih kurang seperti itu. Dan mau berzakat kok terlihat kok buang-buang harta yang seperti itu. Ini kembali kepada sisi akidah. Bagaimana kita menghadapi seperti itu? Perlu difahamkan mereka tentang bagaimana pentingnya orang berbagi kepada sesama. Kita puasa Ramadan sebetulnya mengarah pada satu titik. Idul Fitri kembali kepada fitrah manusia. Fitrah manusia setidak-tidaknya ada tiga bagi kita. Fitrah kembali suci yang tidak membawa dosa. Sesuai janji Rasulullah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ada sisi kembali kepada manusia itu aslinya adalah fitrahnya adalah makhluk sosial, suka membantu kepada sesama. Ini kalau orang ini ingin puasanya diterima oleh Allah, mbok yo berbagi uang, jangan aku wis sugih dan macake kaya wong ecek-ecek, enggak boleh. Jadi ini hanya seperti untuk itu bagaimana Pak solusinya? Memberikan pemahaman bahwa zakat itu diperintah oleh Allah, bahkan itu wajib. Infak itu adalah jalan menuju surga. Sedekah adalah mencari ridho Allah. Itu adalah beberapa hal. Dalam pertanyaan itu simpelnya memang butuh pemahaman tentang zakat, infak, dan sedekah. Saya kira itu. Jadi pemahaman yang mendalam tentang zakat, infak, sedekah itu perlu ya Ustaz ya, agar tidak terjadi kesalahartian gitu ya, atau kesalahpahaman terkait zakat, infak itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya ini sepertinya hampir mirip ya. Ada juga orang yang belum pernah berzakat mal karena merasa bahwa hartanya masih sedikit, padahal dia itu orang mampu dan hartanya sudah mencapai nisab. Ya, yang tadinya merasa bahwa berzakat itu hanya membuang-buang harta, tapi kalau pertanyaan ini lebih ke dia itu belum mengakui kalau hartanya belum mencapai nisab, Ustaz. Bagaimana ini? Ya, na'udzubillah min dzalik. Ini jelas orang ini tidak mensyukuri nikmat Allah. Kalau tidak mensyukuri ancamannya wala in kafartum inna azabi lasyadid. Orang yang mengkufuri siksanya sangat pedih.
Dan ayat yang saya baca masih ada lanjutannya. Ya. Kalau orang suka memberi, bertakwa, membenarkan itu nikmat dari Allah, diberikan jalan kemudahan dan keberuntungan. Yang berikutnya mengancam. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra. Dan barang siapa yang bakhil, pelit, tidak mau berbagi kepada sesama, wastaghna dan sombong, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan bahwa itu pemberian dari Allah, fasanyassiruhu lil usra, Allah mengancamnya akan tidak diberikan keberkahan hartanya itu dan sulit untuk masuk surga seperti itu. Untuk itu bagi yang penanya tadi, kenapa? Oh nanti kita ke sana tidak membawa harta kok emani laupo. Nanti yang kita menghadap Allah kan hanya 4. Ketika kita di yaumul kiamah ditanya umurmu untuk apa saja. Yang kedua yang ditanya oleh Allah, kesehatanmu sampai menjadi orang lumpuh itu untuk apa saja. Yang ketiga, ilmu yang kamu peroleh sudah kamu amalkan belum. Yang keempat, hartamu dari mana dan untuk apa. Kok duit bondo kok wemane al-maditu wal bakilu wal jito'u kerong, jito'e kerong. Ora tahu berbagi pada sesama. Ya naudzubillah, mudah-mudahan cukup di sini dan nanti setelah ini ada keterbukaan dan perlu pemahaman tentang bagaimana hikmah zakat itu saya kira. Ya, terima kasih Ustadz, luar biasa sekali atas jawabannya. Jadi gitu ya Sobat Bas, pentingnya kita selalu bersyukur ya Ustadz. Terutama sebenarnya bersyukur tidak hanya pada harta, tapi juga kita diberikan kesehatan seperti ini Ustadz ya, juga patut kita syukuri seperti itu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Dari @Alvina Arifah. Jadi bagaimana Ustadz kalau misalkan kita itu berniat untuk mengeluarkan zakat infak sedekah kita untuk membuka rezeki, kan kita yang selama kita tahu bahwa rezeki itu tidak hanya harta Ustadz ya, tapi juga seperti kesehatan, kemudian jodoh. Nah ini yang tujuannya untuk mendapatkan jodoh ini seperti apa Ustadz? Iya, kembali lagi. Semua itu adalah tergantung ketulusan kita. Jodoh itu di tangan Tuhan, tapi manusia diperintah untuk usaha. Nggak, yo ada orang yang di rumah akhirnya ya toh datang juga jodoh, tapi itu 1001 harus cari. Makanya teman-teman dari Basnas ini kesempatan untuk seperti itu. Jadi, bisa ya Ustaz, jadi bisa dianjurkan. Jadi manusia itu diperintah untuk usaha, yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan enggak ada ceritanya uang jatuh dari langit, enggak ada. Harus ceker-ceker dulu. Perkara dapat rezeki pada urusan Allah. Jadi usaha itu dipentingkan oleh Allah. Untuk itu sekali lagi, prinsip zakat yang berikutnya adalah dari sisi kejiwaan. Orang berzakat itu dari sisi hati nurani kita akan melenyapkan sifat sombong bagi orang yang kaya dan akan mengikis, membangkitkan semangat orang-orang yang miskin, yang hidupnya tertekan. Minder akan hilang. Nanti setelah diberikan zakat akan merasa bersaudara kepada. Itu dari sisi kejiwaan. Ada dari sisi ekonomi untuk menghilangkan penumpukan harta. Lumbung itu seperti korun itu sampai kuncinya saja di bawah khimar. Sementara kita yang ecek-ecek ini ya tidak dapat apa-apa. Ini dengan melalui zakat itu akan meratakan, menyamakan derajat kita antara si kaya dan yang miskin. Tidak ada minder, tidak ada sombongnya seperti itu. Itu saya kira. Iya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Terima kasih Ustadz sudah meluangkan pagi hari ini untuk sharing-sharing dengan Sobat Bas yang ada di rumah seperti itu ya. Baik Sobat Bas, mungkin kesimpulannya yang saya dapat ambil dari Ustadz Jamaluddin yaitu ketika kita ingin mengeluarkan zakat, infak dan sedekah itu kita harus
tidak ragu begitu Ustaz ya, harus suka berbagi, karena dengan berbagi itu bisa menenangkan jiwa, kemudian juga bisa meningkatkan semangat kita untuk selalu beribadah kepada Allah. Mungkin itu Sobat Bas. Sampai jumpa lagi di Basnas Dakwah Center edisi Ramadan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.